Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Didoakan mudah-mudahan yang jawab salam masuk surga. Yang jawab salam sing masuk angin. Mudah-mudahan yang jawab salam dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat-hajatnya kabul. Mudah-mudahan yang punya hutang-hutangnya cepat lunas. Karena hutang-hutangnya atau hutang. Sekali lagi biar berkah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن الله كان على كل شيء قديرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وزيد وشرف وكرم وعظم وعنهم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه بالميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبكم يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Itu ya saya ini jual keliru mau di tingkat kabupaten peserta di luar buat datang di luar ini sekali ini kompak jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي شفاعتي يوم القيامة حق ومن لم يؤمن بها لم يكن من أهلها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang semua kita hormati, alhamdulillah jazakallahu khairan jaza kepada musik usaha atau MC Master of Ceremony Bapak Aja, Pak Ustaz Aja, mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terus dikuatkan untuk membimbing warga di sini ya para muda untuk senantiasa menegakkan syiar-syiar Islam. Amin ya rabbal alamin. Juga para asatidz yang sama-sama hadir dalam kesempatan yang berkah ini, kita doakan mudah-mudahan para guru-guru, para ustadz yang ada di wilayah ini kita doakan ya Bu, Pak, mudah-mudahan para guru kita senantiasa ditambah-tambah berkah umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu, amin Bu. Semangat Pak Ustaz ya. Kalau nggak ada Ustaz, guru kita di sekitar kita siapa yang membimbing kita? Siapa yang mengajak anak kita ngaji kalimat? Makanya berdoa Ustaz harus semangat ya. Kita doain mudah-mudahan para Ustaz, terutama yang ada di
tambah-tambah istrinya. Hah? Bapak setuju nggak Pak? Pak? Setuju nggak Pak? Oh, setuju. Nah, ibu setuju nggak? Nah, pakai amin tadi apa? Kalau pasan. Ya, ayat amin kalau pasan gimana? Apa-apa ayat terakhir jangan dulu apa-apa. Yang penting kita doakan. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberikan oleh Allah keturunan yang soleh solehah yang bisa meneruskan perjuangan dakwah bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pemerintah yang sama-sama hadir dalam kesempatan ini mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita doakan para pemimpin kita dari mulai bawahan sampai atasan, dari atasan sampai bawahan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah, dijadikan sebagai pemimpin-pemimpin yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin hadirat juga hadir di sini Ustaz Suwandi, kemudian yang lain sebagainya. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat pribadi saya kepada sekalian semuanya. Mudah-mudahan kita kumpul di sini senantiasa mendapatkan ampunan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bu, nanti kan sudahnya. Nanti itu sudah. Pokoknya orang Bogor dengan artinya orang Bogor masuk sudah orang campurannya dengan lawan yang punya. Sudah sekarang Indonesia bahasa Inggris. Bahasa Arab. Sudah insya Allah dicampur nggak apa-apa ya, biar enak. Ada berapa kan ibu ya? Biar enak. Yang pertama, puji dan puja hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul di sini. Niatnya apa mau dari rumah sini Bu? Hah? Kalau ilmu apa lagi? Niat jangan lupa apa? Ta'liman wa takriman di maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat kita mengagungkan kepada di mana pula dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bisa sehat, masih ada umur. Kita ucapkan alhamdulillah sama-sama, bukan hanya di mulut tapi diiringi dari hati yang paling dalam sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat bersalam semoga-selamanya selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan kita semua mudah-mudahan dicatat sebagai umat Nabi yang sempurna, dan mudah-mudahan kelak nanti di akhirat kita bisa berada di belakang Rasulullah ketika Rasulullah membukakan pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah sekalian, saudara, kenapa kelahiran Nabi itu harus diperingati? Setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Setiap masjid, musola, bahkan rumah-rumah, semua tidak terlewat. Setiap bulan Rabiul Awal, bahkan sampai lebih usai, senantiasa mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad. Kenapa sih Bu, Pak? Maulid Nabi itu harus diperingati? Yang pertama alasannya bahwa Nabi itu manusia, tapi manusianya luar biasa. Bagaimana dalam kesudahan Muhammadun Basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutun wa nahnu kal hajari. Semuanya
sholli wa sallim wa barik. Jadi yang pertama alasan kenapa Rasulullah itu diperingati, karena Rasulullah adalah manusia luar biasa. Bagaikan batu permata. Bagaikan batu permata. Ibu punya batu permata segede kia, segede mana? Segede jempol. Ibu tahu batu permata bu? Tahu kan? Intan berlian tahu kan? Ya pokoknya batu berharga. Ibu punya segede gini, intan permata dibawa ke Singkong dan kemasannya dijual, dibeli jual Singkong. Dibeli nggak? Dibeli, harganya berapa? Oh, segede bisa 1 miliar. Mungkin ya. Kemudian ibu punya batu bata. Batu bata hiji dibawa ke Singkong dijual, diterima nggak sama Singkong? Enggak, paling diparingan ke Singkong diparingan. Jangan batu bata. Batu bata itu tidak berharga. Lalu batu batanya hiji. Batu bata bisa berharga nggak? Bisa. Kalau batu batanya banyak. Maka kita di sini adalah batu bata. Maka ketika kita ingin berharga, maka kudu daek dihijikeun. Sama-sama. Kudu daek dihijikeun. Intinya harus mau berjamaah. Sama-sama mau berjamaah. Pak, pimpinan ibu-ibu hari apa ini? Pengajian. Ibu-ibu pengajian hari apa di sini? Ada nggak? Ada hari apa? Hah? Malam Rabu. Biasa kalian manggil-manggil kan ya? Cek Eme, Cek Edo, Cek Nur. Cek Dede, Cek Ai. Nah, sekarang malam Rabu pengajian, ayo kita pengajian. Maka insya Allah ibu datang dihijikan berjamaah. Begitupun pulang dari sini kita kumpul, insya Allah kita menjadi insan hamba-hamba yang berharga di hadapan Allah. Amin ya Rabbal alamin. Bapak-bapak begitu. Bapak pengajiannya hari apa? Sudah? Bapak pengajiannya hari apa? Sama oh dihijikan. Oh, alhamdulillah. Bapak-bapak mau sholat berjamaah di masjid datang, pengajian berjamaah dihijikan. Insya Allah bapak-bapak begitu pulang dari pengajian, insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau berjamaah, insya Allah menjadi hamba-hamba yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan begitu pun kita kumpul sekarang di sini, begitu pula yang punya hajat kabul hajatnya. Amin ya Rabbal alamin. Yang belum punya jodoh segera ketemu jodohnya. Amin ya Rabbal alamin. Yang punya hutang mudah-mudahan hutangnya lunas. Amin ya Rabbal alamin. Jadi yang pertama itu Rasulullah diperingati hari akhirnya karena Rasulullah manusia luar biasa. Yang kedua, yang berapa? Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa diperingati? Karena Rasulullah sebelum lahir namanya sudah terkenal. Ibu, bapak kenal Nabi Adam? Hah? Nabi Adam? Kenalan di mana nih? Tahu Nabi Adam kan? Tahu. Nabi Adam siapa? Manusia Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga, diturunkan ke mana? Ke bumi, ke dunia. Nabi Adam diturunkan oleh Allah di kota Bud, India. Di mana? India tahu? Nahi, acak-acak, sahrukan di kota Bud. Siti Hawa di mana diturunkan oleh Allah? Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Di mana Pak? Di Jeddah. Jeddah itu diambil dari kata Jaddatun yang artinya nenek. Berarti nenek moyang siapa? Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Jeddah ke India jauh ke Bu? Jeddah ke India jauh ke? Jauh. Saya pernah nanya di bandara Jeddah itu sama orang India nanya, berapa perjalanan dari Jeddah ke India? Sampai 5 jam 6 jam. Jauh berarti. Nabi Adam bertobat kepada Allah. Nabi Adam sujud di atas buah batu. Nabi Adam sujud di atas batu sambil menangis. Dan berapa lamanya? 100 tahun. Berapa lamanya? 100 tahun. Tidak tembus 100 tahun. Nabi Adam menangis sambil sujud.
Nabi Adam sehingga di sekeliling Nabi Adam tumbuh rumput-rumput yang hijau. Ternyata setelah 1 tahun, 100 tahun Nabi Adam berubah. Begitu Nabi Adam mengangkat kepalanya melihat ke langit, ternyata di langit ada tulisan La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kata Nabi Adam, ya Allah, ini siapa Muhammad ya Allah? Kata Allah, ya Adam, hada ismun min asma'i aulad. Wahai Adam, Muhammad adalah salah satu nama yang akan menjadi keturunan nanti. Ya Allah, ini atawassalu bihadzal asma' al-tafiruni. Ya Allah, saya mohon ampunkan dosaku ya Allah dengan kemuliaan nama Muhammad. Akhirnya Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Bertawasul kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah lahir belum? Nabi Muhammad udah lahir belum? Di dunia baru 2 orang, Adam dan Hawa. Maka di akhir zaman kalau ada umat Nabi Muhammad yang mengharapkan tawasul, maka itu umat goblok. Ayo, betul nggak? Umat goblok. Kenapa? Nabi Adam tawasul, Nabi Muhammad ada yang mengharapkan tawasul, padahal Nabi Adam bertawasul. Siapa lagi? Nabi Nuh. Kenal Nabi Nuh? Mau kenal Nabi Nuh enggak? Kenal di mana? Kenal sih, kenal di mana? Tapi tahu Nabi Nuh adalah nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh, suatu ketika Nabi Nuh punya musuh yang namanya Daromzir bin Kumel. Siapa namanya? Daromzir bin Kumel. Dia adalah seorang raja judi. Nah sekarang lagi judi online kan? Alat judi online ya. Ini dulu pangkal adanya perjudian namanya Daromzir bin Kumel. Ketika itu manusia habis hartanya, bukan hanya rumahnya, hartanya, istrinya digadaikan Pak. Istrinya dijual untuk apa? Untuk judi. Nabi Nuh bingung lagi galau. Lagi melamun, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Wahai Nabi Allah, kenapa kamu galau? Oh ini saya bingung bagaimana cara membasmi dalam syiriknya. Apa kata malaikat Jibril? Kenapa kamu takut? Bukannya takut. Kita ini cuma 9 orang coy. Mereka ratusan karena Nabi Nuh itu dakwahnya paling lama. Yang beriman hanya 9 orang. Yang beriman hanya 9 orang. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Nabi Allah, buka telapak tanganmu. Di situ ada nama. Ketika begitu dibuka, ada kalimat La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ketika itu Nabi Nuh langsung berani dibabat habis dalam syiriknya. Habis mereka ucap kafir. Ada ayat 4 ke Bogor di namanya. Lupa ke Indonesia, maka Indonesia ada perjudian. Itu namanya aja sudah mendatangkan keberkahan. Ibu mau berkah? Mau berkah Bu? Maka berbanyak sholawat. Insya Allah. Sholawat berapa? Sehari berapa banyak Bu? 100? Bisa 100? Hah? Ibu ketawa. Jangan 100. Perbanyak sholawat. Karena dengan menyebut nama Muhammad, Sayyidina Muhammad, Allahumma sallallahu alaihi Muhammad, terus diulang-ulang, maka nama itu akan mendatangkan keberkahan kepada kita. Jangan khawatir Bu Pak, jangan khawatir sholawat kita bertepuk sebelah tangan. Maka setiap doa kita, setiap sholawat kita akan disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada khusus malaikat yang akan menyampaikan sholawat kita kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bulan bin bulan pada hari ini berselawat kepadamu dengan selawat yang seperti ini. Disebutkan selawatmu. Maka mudah-mudahan kita cinta kepada Muhammad, kita diberikan kekuatan untuk memperbanyak baca selawat. Amin ya rabbal alamin. Kita selawat dulu ya. Siap? Ada yang hafal selawat busro? Ayo kita sama-sama selawat busro aja ya. Allahumma sholli Muhammadin sohibil musyra. Semuanya wa jami'a masyayikhina wa muhammadina
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bu, yang selanjutnya yang ketiga, ya, kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Ibu, bapak sekalian, nikmat yang paling besar apa? Nikmat iman. Apa lagi? Islam. Apa lagi? Sehat walafiat. Apa lagi? Rezeki. Apa lagi Bu? Hawa petang dan lain sebagainya. Tapi ada satu nikmat yang ini banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia. Nikmat ini min Allah min ni'am. Nikmat ini bagian daripada nikmat yang paling besar. Nikmat apa itu? Nikmat kita ditakdirkan menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmatnya itu Nabi Musa, Nabi Isa, mereka ingin ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, kita sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad. Maka syukuri, nikmati, perbanyak sholawat, terus berusaha untuk senantiasa berdakwah, teruskan perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia, maka umatnya pun umat yang paling mulia. Allah mengharamkan surga untuk diinjak oleh siapapun sebelum kaki mulianya Nabi Muhammad dan umatnya menginjakan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, nanti di yaumul kiamah ketika manusia lari, yauma yafirul mar'u min akhihi, manusia lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi. Anak yang selama ini kita besarkan mereka lari dari kita. Wa sahibatihi wa banihi, mereka lari daripada kerabat dan daripada anak-anaknya. Di kulli minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ketika itu manusia sibuk memikirkan nasibnya masing-masing. Bayangkan Bu, Pak, di arah-arah masyar, nanti di masyar kita dalam keadaan telanjang Bu, telanjang bulan matahari hanya 3,5 meter di atas kita. Kira-kira panas gak Bu? Sekarang matahari ada di langit berapa Bu? Matahari ada di langit berapa? Oh, alamnya bagian keterangan ada di langit ke-6. Panas gak? Sekarang lagi panas-panasnya kan? Di Bogor yang biasanya dingin jadi panas kan? Apalagi kalau otak yang panas makin panas. Di Jakarta lebih panas lagi. Bayangkan di masyar nanti matahari hanya 3,5 meter di atas kita. Semua manusia telanjang. Bayangkan panasnya. Mereka ada yang tersiksa dengan keringatnya sendiri, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang keringatnya sampai pusat, ada yang keringatnya sampai hidung. Bahkan mereka tersiksa dengan keringatnya sendiri. Mereka tidak sadar, mereka telanjang karena mereka bingung lagi memikirkan bagaimana nasibnya ini. Apa yang membosankan dalam hidup ini Pak? Menunggu, betul loh. Hah? Hal yang membosankan adalah menunggu kepastian, betul Pak? Maka laki-laki berilah kepastian. Calonmu jangan di akhir-akhir, karena bosan itu menunggu kepastian. Ya, bayangkan di alam masyarakat kita menunggu yang lama, begitu lama. Bahkan orang-orang kafir itu sudah putus asa. Ya Allah, kalau begini saya mending ke neraka aja deh. Saking sudah bosan menunggu apa keputusan. Nanti akhirnya dia berdatang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, tolonglah cari solusi bagaimana ini. Apa kata Nabi Adam? Hari ini Allah sedang marah. Pada hari ini, pada saat ini Allah sedang marah dan tidak pernah semarah sebelum dan sesudahnya. Maka saya pun Nabi bingung memikirkan nasib saya. Dulu ketika di surga saya telah melanggar aturan Allah. Maka kata Nabi Adam, nafsi, urus dirimu sendiri. Datang ke Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka tidak bisa membantu kecuali ketika kita datang kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Saya yang akan menolong kalian. Ketika itu Nabi Muhammad sujud kepada Allah dengan waktu yang lama. Apa kata Allah? Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, siltullah. Kamu minta apa? Minta isma. Minta syafaat, maka akan bersyafaat. Maka ketika sudah mendengar itu, Rasulullah bangun dari sujudnya, minta diberikan izin untuk memberikan pertolongan kepada umatnya. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Cuman kita nggak berpikir Pak Bu. Kadang kita nggak mikir nanti di akhirat di yaumul kiamah kita ada di mana, betul nggak? Betul nggak Bu? Nah, sudah pasti yang ada di barisan Allah adalah para nabi,
kemudian para sahabat Nabi, kemudian orang-orang soleh, orang-orang syuhada. Kita di mana? Kemarin aja waktu ada Habib Umar di Istiqlal, ya. Waktu ada Habib Umar di Istiqlal, pengajiannya itu penuh, ya. Ada yang sampai nginep. Itu di Istiqlal berapa tingkat? Istiqlal berapa tingkat? 5 ya. Itu penuh semua. Mau dekat ke Habib Umar itu susah. Buat salaman, apalagi salaman dekat aja susah. Itu baru jujurnya bagaimana nanti di akhirat dengan datuknya Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita ada di mana, kita akan jauh dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kita banyak salawat, maka itu akan menjadi kenal kepada kita Nabi Muhammad SAW. Maka perbanyak salawat. Siapa itu salawat? Sehari sanggup 100? Siap? Yakin? Takbir? Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan kita terus diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk bisa memperbanyak sholawat agar nanti di akhirat bisa ditolong oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ, Pak. Rasulullah di barisan depan mau masuk surga ini sudah ada kursi-kursi. Sudah ada kursi-kursi seperti ini, itu khusus untuk para nabi. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, dan kursi itu akan langsung ke surga, terbang ke surga. Semua para nabi sudah siap ada di kursinya masing-masing. Yang kosong hanya kursinya bagi Nabi Muhammad. Kemana Nabi Muhammad? Ternyata Nabi Muhammad masih sibuk mencari umatnya yang masuk neraka. Allah meminta Nabi Muhammad kepada Allah, Allahumma sallim ummati, sallim ummati, sallim ummati. Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Ya Muhammad, mau apa yang kau mau Muhammad, tempatmu di surga. Allah, saya mau masuk surga ya Allah, sebelum memastikan semua umatku masuk surga ya Allah. Kalau begitu silakan Muhammad cari umatnya yang masuk neraka, yang masih ada di hatinya iman meskipun sebesar biji jari. Nabi Muhammad ambil kita umatnya yang ada di neraka dimasukkan ke surga. Masya Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang banyak dosa ini mudah-mudahan diingat ditolong oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu perbanyak sholat. Bu yakin sholat kita akan sampai kepada Nabi. Dan insya Allah sholat itu akan menjadikan kita dikenal oleh Nabi. Suatu ketika Nabi ketika di Mekah ada sebuah batu, satu buah batu yang pernah mengucapkan salam kepada Nabi. Sampai Nabi setelah hijrah ke Madinah, Nabi ingat al-an saya ingat kepada batu itu, batu baca salawat 1 kali. Bagaimana kita yang beriman kepada Nabi baca salawat 1 kali, 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Mudah-mudahan kita diingatkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berapa Bu? Yang pertama tadi apa? Kenapa kita membaca Maulid Nabi? Yang pertama karena Nabi manusia luar biasa. Yang kedua, Nabi itu sebelum lahir namanya sudah terkenal. Beda dengan kita ya. Kalau kita sudah lahir baru namanya terkenal. Tadi tanya ini namanya siapa? Ini namanya Januar. Kenapa? Karena lahirnya bulan Januari. Ini namanya siapa? Namanya Febri. Karena lahirnya bulan Januari. Ini namanya siapa? Namanya Mei. Karena lahirnya bulan Mei. Ini namanya siapa? Desi. Karena lahirnya bulan September. Ini namanya siapa? Agus. Ada lagi ini siapa namanya? Maerot. Kenapa? Karena lahirnya bulan Maret. Jadi kasih nama Maerot. Heran Bu. Padahal nama-nama itu adalah nama-nama dewa. Orang Romawi Kristen Romawi. Dimasukkan ke bulan-bulan Masehi yang pertama. Bulan apa? Januari. Itu diambil dari dewa Janus. Wah, dewa siapa? Dewa Janus, dewa masa depan dan masa lalu, punya wajah 2 hitam dan putih. Ditempelkan di bulan pertama Januari. Februari itu bulan suci Februari orang-orang Romawi Kristen. Yang namanya ada 14 Februari disebut dengan apa? Ayo, 14 Februari Olimpik dalam Olimpik apa? Itu bulan-bulan mereka, bulan suci orang-orang Kristen Romawi. Kemudian
Kemudian Februari apa lagi? Maret. Apa lagi? April. Mei. Dewa Mea musim semi. Mea Melisa. Apa lagi? Juli dan Agustus adalah nama Kaisar Romawi, Julius dan Augusta. Apa lagi? Agustus, Senta, Octavian, Vincentus, semua itu adalah nama-nama dewa kehidupan orang Kristen Romawi. Ditempelkan di nama anak kita, pantas ruhulnya anak kita sudah kelompok. Betul nggak? Tuh, kenapa nggak bangga sih dengan nama para nabi, nama malaikat? Tapi kalau yang sudah nggak apa-apa. Ustaz, bagaimana nih anak saya udah dikasih nama ya nggak apa-apa, yang sudah apa. Tapi kalau mau dirubah panggilannya nggak apa-apa. Apa sih nama yang paling baik? Kalau laki-laki ini awalnya nama Muhammad. Misalkan Muhammad Ajat Sugada, saya kan Muhammad Iskandar, Muhammad Iskandar, ada Muhammad di belakang. Itu adalah nama Nabi Muhammad SAW. Kalau perempuan namanya apa? Siti katanya. Terus Siti mau Siti Maisaro, Siti Aisyah, siapa lagi? Siti Khadijah, Maimunah atau Siti Muhammad, terserah. Siti Jualan terserah, pokoknya asal jangan Siti Son. Asal jangan Siti Son, itu mau pemain tinju ya. Nah itu nama yang paling baik, nama adalah No. Nama adalah No. Ada yang mengatakan apa sih arti sebuah nama? Belum. Padahal dalam Islam ini, Islam adalah nama adalah No. Ibu punya anak dikasih nama namanya Muhyiddin misalkan ya. Ibu punya anak dikasih nama Muhyiddin. Setiap orang yang manggil Muhyiddin itu apa? Artinya Muhyiddin menghidupkan agama. Setiap yang memanggil Muhyiddin, maka dia insya Allah akan menjadi orang yang menghidupkan agama. Amin ya Rabbal alamin. Maka kasih nama yang baik. Tapi beda dengan budak ayahnya. Anak sekarang ini dikasih nama baik, kalau ke bapaknya. Pulang sekolah bapak salah ngasih karan. Kenapa itu? Itu bagus mengundang pusat, tapi mengundang bubur hidup, bubur goreng, bubur hidup. Namanya siapa? Abdul Rahman. Salah pak. Barudak di sekolah, barudak komen. Abdul Rahman dipanggil komen. Ayam 3 tahun nanti aku barudak bayar dia non brown. Komen jadi Abdul Rahman jadi brown. Ayam dilacak nak. Maimunah. Oh goreng tuh jadi ganti tahun. Maimunah jadi moyong sekalian. Ya mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak solih. Kasih nama yang baik. Nabi Muhammad sebelum lahir namanya sudah terkenal. Banyak kisahnya ya. Nabi pernah berdagang dengan namanya siapa? Abu Thalib. Ada cerita namanya Bukhara. Ini jaga ini anak adalah calon nabi. Karena ada tanda kenabian di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Jadi pantas gak kita melihat Nabi? Pantas gak? Bahkan bisa wajib. Karena tidak akan ada kita kalau tidak diciptakan Nabi dan besar Muhammad SAW. Tujuannya untuk apa kita memperingati Nabi itu? Tujuannya memperingati Nabi itu kita untuk mencontoh apa akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tadi sudah dibacakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad contoh perilaku yang baik. Rasulullah nyontohin gak tentang rumah tangga? Rasulullah manggil apa sama istrinya? Ya wahai bunga atau pipi wanita cantik pipinya yang kemerah-merahan. Ibu kira-kira kalau dipanggil sama suami gimana? Biasanya ibu manggil suami apa? Apa? Ayam, apa lagi? Ayam bebek. Biasa nama yang udah tua-tua dipanggil kakek nenek manggilnya ayam. Ditanya Pak, pemanggilnya ayam sih romantis banget. Sebetulnya mah lain ayam itu lagi saya, tapi pohonnya karena salah. Saking pohon karena jadi panggilnya ayam. Coba panggil dengan panggilan dan itu dengan kasih sayang. Ibu mau masuk surga nggak Bu? Kurang kompak, ibu mau masuk surga nggak? Mau masuk surga yakin?
Ibu sebenarnya masuk surga paling gampang. Perempuan masuk surga paling gampang. Yang penting ibu sholat 5 waktu, puasa kalau Ramadan, kalau yang perlu zakat, haji kalau mampu haji. Yang pertama intinya, yang kedua setelah itu taat pada suami, hormat pada suami. Gak peduli suami kita itu badung, suami saya belum baik, saya gak peduli. Yang penting apapun sejelek apapun suami kita, dia adalah suami kita, harus kita hormat. Kalau suami kita di perlombaan lain, atau sama suami kita dipegang, diperiksa ke dokter TKSUD, di dokter TK, ini ada penyakitnya, ada penyakit darah mama, kolesterol mama, begitu pun dan sebagainya. Coba kalau penasaran kita ronsen, di ronsen ya. Begitu di ronsen, ternyata hasil ronsen pas dibuka ada foto pemajikan, itu ngotot. Ternyata dia sakitnya dibentak sama istri setiap kali di polototan. Bagaimana saya kusuk lain, beli kusuk beli lima. Nah, ibu kalau mau masuk surga ibu harus hormat sama suami. Siap hormat suami ibu? Siap sayang suami? Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah itu semua ibu ahli surga. Amin ya Rabbal. Begitu pun suami. Mainan istri, mainan kita suami. Suami juga harus sayang sama istri. Bu, ibu sayang sama suami. Jangan-jangan sayangnya kalau ada uang. Oh, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang dicendam. Biasanya kan ibu-ibu kok kalau ada uang baru sayang, kalau nggak ada uang dicendam. Alhamdulillah ini, dan itu memang benar kan? Suami itu berkewajiban ngasih duit. Makanya suami harus usaha. Betul nggak bu? Betul. Masak nasi pakai apa bu? Beli beras pakai apa? Sekolah anak pakai apa? Pakai uang. Apa lagi? Beli pulsa. Beli kuota pakai apa? Pakai duit. Maka suami harus nyari duit. Tapi kalau suami kita gak mampu jangan maksain, semampunya. Tapi gampang pak. Makanya istri kalau marah-marah, kalau istri marah-marah kasih yang merah-merah. Yang merah apa tuh? Cabai. Cabai. Ya, mudah-mudahan dengan berkah kita memulai Maulid Nabi, mudah-mudahan kita bisa menuju alamnya Nabi. Amin ya Rabbal. Ibu mah gampang masuk surga. Taat sama suami, sama Allah kewajiban laksanain. Taat sama suami, hormat sama suami. Bapak kalau mau masuk surga berat pak. Tanggung jawabnya berat suaminya. Betul nggak bu? Harus biayain, harus sendiri. Sebenarnya ibu sih di rumah ngapain itu kewajiban siapa sih? Bapak mana suami? Cuci baju kewajiban siapa? Suami. Apa lagi? Ngepel, nyetrika, cuci piring, semua kewajiban suami. Kalau ibu mudah, taat aja sama suami. Ya kalau suami nyuruh ya harus taat. Ya suami nyuruh gesel, suami nyuruh begero, suami nyuruh begini. Gampang kan istri kan? Tinggal taat sama suami. Insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu ini menjadi ibu-ibu yang solehah dengan berkahnya mudah-mudahan. Amin ya Rabbal. Ini yang saya mau sampaikan terkait Maulid Nabi. Ya, terkait Maulid Nabi intinya kita harus senantiasa semangat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Jangan bosan ya, jangan bosan memperingati Maulid Nabi. Biarin ada yang bilang orang lain bid'ah. Wah, Maulid Nabi bid'ah. Sawono, baik. Sama-sama bilang mbak, Maulid bid'ah. Sawono, sawono tuh ini dulu bareng-bareng. Masa muda, masa muda tuh sama nanti bareng-bareng. Coba Maulid bid'ah. Maulid bid'ah. Kurang kompak. Mau mana suaranya nih? Maulid bid'ah. Kurang kompak.
Siap terus mudah-mudahan. Siap untuk alam Nabi. Yakin? Akhir. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Kemudian yang selanjutnya, terakhir kita sebelum ditutup tadi sudah disampaikan bahwa ada donasi Palestina. Bu, Pak, kalau ibu dan bapak sayang cinta sama Nabi, jangan lupa Nabi punya 3 tempat yang sangat dicintai oleh Nabi. Yang pertama apa? Masjidil Haram. Ada di mana Masjidil Haram? Masjidil Haram ada di mana? Di Madinah. Nah, yang kedua, tempat yang dicintai oleh Nabi adalah Masjid Nabawi. Di mana Masjid Nabawi? Di Madinah. Mudah-mudahan yang ada di sini ditakdirkan oleh Allah bisa pergi ke Mekah dan Madinah. Amin ya Rabbal. Yang ketiga, jangan lupa. Yang ketiga, tempat yang dirindukan oleh Nabi adalah Baitul Maqdis, Al-Quds yang ada di Palestina. Suatu ketika dalam hadis riwayat Ibnu Majah Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, abdina ya Rasulullah," kata sahabat. "Ya Rasulullah, beri kami fatwa." Apa fatwa Nabi? "Abdina di Baitul Maqdis." Ya Rasulullah, beri fatwa saya kami tentang bagaimana menurutmu Baitul Maqdis. Apa kata Nabi? Datanglah kamu ke Baitul Maqdis. Wasalubi, sholatlah kamu di Baitul Maqdis. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah bisa datang ke Masjidil Aqsa, Palestina. Amin ya Rabbal. Mungkin kita tak mampu sekarang. Udah ada yang pernah belum pergi ke sana? Oh, udah pernah berangkat belum ke Palestina? Mau ke Palestina? Siap benar Ibu, mau berjuang? Kalau berjuang dikirim nanti ke sana. Jadi relawan, tapi masih mau jadi bonus siap. Baik, itu mungkin lagi ya. Ya kita nggak mau ke sana, takut perang, takut mati, atau kita nggak punya biaya. Apa kata Nabi? Kalau dia bahas di Zaidin yusriju walahi. Kalau kita nggak mau pergi ke sana, minimal kirim itu yang namanya minyak. Minyak apa zaitun atau minyak untuk apa? Untuk menyalakan lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa. Maka insya Allah ya, kita punya uang berapa semampunya, anggap ini mengamalkan sunnah Nabi ini, mengirim minyak untuk menyalakan lampu di Masjidil Aqsa. Bu, Palestina itu sudah 50 tahun lebih dijajah. Palestina yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia, mereka sudah 50 tahun lebih dijajah oleh Israel. Tadi belum lama tadi saya lihat video, dalam keterangan video tersebut, nah ini permasalahan hidupnya. Dalam video tersebut keterangannya, jadi tentara Israel itu menyuruh warga-warga Palestina Gaza itu untuk keluar untuk pindah ke Gaza Timur ya. Ternyata ketika perjalanan dibom, warga sudah keluar disuruh pindah, misalkan dari Cimande ini ke Darujanda, tengah-tengah di mobil dibom. Masya Allah, anak-anak yang masih kecil ini ada yang pecah. Semua banyak berdiri mana-mana. Sekarang sudah sampai 1.000 lebih korban. Kira-kira bayangkan bagaimana kalau itu adalah keluarga kita. Betul kamu? Kemarin aja di Cianjur, saya Cianjur. Di Cianjur itu banyak saudara yang rumahnya lumpuh, banyak yang meninggal, sedih Bu. Betul sedih ya Bu? Ini Palestina bukan orang sedikit, 1.000 lebih yang ngomong. Hancur ini badannya karena dibawa oleh Israel. Maka kalau kita iman, mengamalkan tadi hadis Nabi, yang mampu dengan tenaga bantu tenaga, yang mampu dengan harta bantu dengan harta, minimal kita mendoakan mereka. Mudah-mudahan mereka berikan kesabaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang wafat, insya Allah mereka yang wafat yakin mereka menjadi syuhada Allah masuk surga. Mereka yang di sana yang wafat di sana yakin itu syuhada syahid bakal masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bagaimana? Belum pasti karena ya. Mudah-mudahan kita juga syahid di dalam Allah. Amin ya Rabbal. Jadi nanti ada panitia ya yang mau dimana caranya? Nanti dipilihkan, dipilih satu salawat itu yang berapa pun. Bismillah ya. Bismillah ya Allah. Ini sebagai bukti bahwa saya pernah berjihad meskipun dengan anak saya yang sendiri. Mudah-mudahan di hadapan Allah menjadi saksi bahwa kita pernah berjihad.
Sekarang kita mendoakan mereka, nanti di akhirat kita akan ditolong oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan setelah itu langsung sholawat ya. Kita sholawat badar sama-sama ya. Mudah-mudahan dengan sholawat badar ini, mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan kita satu jalan. Dan jangan siap di sholawat ya kan. Sholawat badar ya. Ya silakan. Ya silakan yang satu perempuan satu laki-laki katanya. Ayo, harus siap. Dengan si Palestina insya Allah. Niatkan bismillah lillahi ta'ala, ini menjadi saksi kita dan kerjakan. Ya Allah, saya pernah nyumbang ke Palestina. Yang perempuan Yang perempuan siapa datang? Ibu. Ada nggak? Nih, kalau kita perempuan. Siapa? Ya, ibu. perempuan. Nah, ini yang megang ini paling duluan masuk nih. Amin. Yang laki-laki siapa? Oh, nanti angkat. Ya. Ayo silakan yang punya kita berselawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Allah
dari dulu FPI itu terpercaya sampai disampaikan saluran, insya Allah sumbangan dari Ibu Majelis sampai di sana. Bahkan di Palestina ini sudah ada khusus ya rumah sakit yang dari Persatuan Persaudaraan Islam. Sudah ada rumah sakit yang bahkan ketua umum dulu sampai berangkat ke sana Palestina berjuang bersama-sama di Palestina. Insya Allah ini donasi dari jemaah sekalian akan disampaikan kepada saudara-saudara kita yang di Palestina. Mungkin ini nggak seberapa ya Bu ya, nggak seberapa, tapi yang Allah lihat keikhlasan. Ibu ikhlas nggak? Dan keikhlasan kita yang Allah pandang, mudah-mudahan keikhlasan kita dia membantu saudara kita yang ada di Palestina ini jihad kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan saja Pak. Satu lima 251 1.500. Alhamdulillah.